Walhasil kalau kita bandingkan, baik Ganjar, Prabowo maupun Anies, sebetulnya dukungannya besti, beda sangat tipis. Kalau beti kan beda tipis. 20 aja kalau kita memudahkan. Itu artinya pertarungan ketat seperti kata Bang Zulfan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan bahagia serta sukses kepada Jayadi Hanan. Makasih Bang. Sukses dan bahagia terus serta sehat untuk Bang Zulfan. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Sudah pernah juga datang ke sini. Ya Bang, makasih telah Jadi, diundang dan Jayadi kalau ke sini itu at home. Udah seperti rumah sendiri. Insya Allah Bang. Tapi belum sempat kita undang makan siang. Ah. baru sholat zuhur aja. Zuhur asar. Iya Bang. Oke, Bung Jayadi, saat ini kita masyarakat publik sudah tahu bahwa kita ini punya 3 calon presiden. Itulah hasil survei yang mau tidak mau harus diterima oleh siapapun. Ya, jadi Prabowo, Ganjar, kemudian Anies Baswedan. Nah, karena itu kalau kita bicara soal capres, ini udah ketat, ya, sudah terkunci dengan 3 nama ini. Lalu kalau cawapres masih banyak. Ya. Walaupun sebenarnya dari hasil survei sudah bisa dikunci juga, tapi kan persoalannya kan masih menyangkut pilihan capresnya, terus pilihan partai. Nah, ini masih terus digodok ya. Kita belum tahu siapa nanti. Nah, tentu orang menunggu juga pendapatnya Bung Jayadi apa, kan gitu, supaya lebih terarah. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dari 3 figur ini kecenderungannya untuk posisi sekarang seperti apa nih? Iya, sejak katakanlah hampir setahun terakhir ya, Bang Zulfan, survei atau jajak pendapat publik itu selalu menemukan, memang pertama masih ketat di antara 3 nama itu. Cuman sampai dengan sekitar Juni Agustus 2022 itu Ganjar Ganjar masih nomor 1 diikuti Anies. Prabowo yang awalnya selalu unggul selama 2 tahun sejak katakan 2020 2021 itu mulai turun ke posisi ketiga gitu. Nah, tapi kemudian muncul hal yang menarik lagi sejak terutama November 2022 itu Ganjar dan Prabowo mulai naik lagi, balik lagi. Anies justru menjadi nomor 3. Tadinya dia nomor 2 setelah Ganjar. Nah, sampai dengan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 itu Ganjar masih nomor 1. Diikuti Prabowo baru Anies. Tapi kemudian temuan survei di LSI menunjukkan mulai Februari, terutama kemudian Maret April sampai ke sini, Prabowo mulai sering menyalip Ganjar di nomor 1 gitu. Meskipun selisihnya ketat ya, misalnya pada bulan April itu jarak perbedaan antara Ganjar dengan Prabowo itu Prabowo di angka sekitar 36, Ganjar 32 gitu. Bedanya tipis sekali, 4%. Yang dalam bahasa teknis survei itu keunggulan tidak signifikan karena berada di dalam 2 kali margin of error gitu. Tapi poinnya itu bahwa terutama sejak
awal tahun 2023 terjadi persaingan yang sangat ketat antara Ganjar dengan Prabowo. Anies cenderung selalu tertinggal cukup jauh. Di angka ketinggalannya bisa sampai 6%, 5% gitu, cukup signifikan dibanding keduanya gitu. Nah, dan itu bertahan sampai sekarang. Ya. Tentu saja kemudian saya kira sudah cukup banyak juga dibahas. Ringkasnya, salah satu penjelasan mengapa Prabowo kok setelah sempat menjadi nomor 3 sebelum November 2022 itu kok balik lagi gitu. Salah satu jawabannya adalah endorsement Jokowi ke Prabowo. Jadi kalau kita perhatikan sejak November itu mulai cukup jelas tuh bahasa-bahasa gestur dari Pak Jokowi yang menunjukkan bahwa dia mendukung Prabowo selain mendukung Ganjar. Jadi persepsi publik masih dua tuh. Sebenarnya sampai sekarang masih dua bahwa Pak Jokowi itu yang tadinya diperkirakan sebagai kader PDIP hanya mendukung Ganjar, ternyata kemudian dia juga memberikan dukungannya kepada Prabowo. Itu salah satu penjelasan mengapa kemudian Prabowo sekarang cukup menempel ketat Ganjar. Kenapa itu penting? Karena kita tahu pemilih Prabowo itu kan berasal terutama dari pemilih dia di 2014 dan 2019. Dan pemilih yang 2014-2019 itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mau pilih PDIP atau tidak mau pilih Jokowi. Itu nomor satu. Nomor dua adalah orang yang memang dari dulu memang pendukung kerasnya Prabowo. Lalu ada sejumlah orang yang lebih independen itu. Itu kalau kita lihat di situ. Nah, pendukung Prabowo, mengapa Prabowo kemudian cenderung mulai ketinggalan sejak Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 disalib oleh Anies, itu karena sebagian banyak pendukungnya di 2019 itu pindah ke Anies. Terutama yang tidak suka dengan PDIP, tidak mau pilih PDIP atau tidak mau pilih Jokowi gitu. Nah, sehingga Prabowo kehilangan suara kan. Sementara pemilih Ganjar tetap unggul. Kenapa? Karena asosiasi dia dengan pemilih PDIP dan Jokowi sangat kuat. Jadi pemilih PDIP dan pemilih Jokowi cenderung lebih banyak secara mayoritas ke Ganjar. Tapi begitu Jokowi mulai mengarahkan pilihannya ke dukungan ke Prabowo, sebagian dari pemilih Ganjar itu, pemilih Jokowi yang tadi ke Ganjar mulai melihat ada alternatif. Begitu. Apa itu waktu saat Idul Fitri kemarin? Ada makan bersama ya waktu Prabowo berkunjung ke Solo ya? Ya, betul. Ya itu bagiannya itu. Ada Gibran, ada macam-macam kan? Itu yang saya lihat memang kalau kita kumpulkan berbagai peristiwa politik itu, baik itu berupa pertemuan Jokowi Prabowo, pertemuan Jokowi dengan Prabowo bersama keluarganya, kemudian event-event kenegaraan, jalan bersama di sawah, kemudian pembicaraan misalnya. Kita masih ingat di salah satu acara partai Pak Jokowi, walaupun terdengar bercanda mengatakan mungkin yang berikutnya Pak Prabowo, yang giliran Pak Prabowo presiden. Acara Perindo ya? Perindo ya, seingat saya, betul. Jadi peristiwa-peristiwa itu kemudian terangkai menjadi satu, sehingga dalam memori publik, terutama pendukung Jokowi, itu kemudian dia tangkap sebagai tanda bahwa Jokowi mempersilahkan pendukungnya untuk tidak hanya mendukung Ganjar. Ditambah satu hal lagi, itu diikuti dengan gerakan real di kalangan relawan. Kan kemudian muncul relawan Prabowo 08 yang tadinya adalah pendukung Jokowi, Projo yang bersama Gibran misalnya di Solo, kelompok yang bertemu Prabowo juga gitu. Jadi berbagai peristiwa itu kemudian membuat publik menangkap bahwa Jokowi memberikan endorsement tidak hanya kepada Ganjar tapi juga kepada Prabowo. Nah itu memungkinkan sejumlah pemilih yang memang belum yakin mau harus ke Ganjar apa enggak gitu, kemudian dia merasa punya alternatif karena yang dia ikuti lebih ke Jokowinya kan gitu. Kalau saya membaginya begini, pemilih Jokowi di tahun 2019 itu bisa kita bagi beberapa bagian. Satu, die hard-nya PDIP, pendukung utama PDIP. Nah ini sekarang jumlahnya di kisaran 20-25%. Itulah yang sekarang abang bisa lihat tuh.
Dukungan utama untuk Ganjar di kisaran itu 20-25, nggak bisa digoyang tuh. Lalu di luar pendukung PDIP itu kan pemilih Jokowi kan di 2019 sekitar 55% kan. Nah masih ada sekitar 30% tuh. Ada yang memilih Jokowi ya memang bukan karena PDIP, tapi karena Jokowinya. Nah yang ini diperkirakan menunggu itu. Kemana arahnya Jokowi? Kemana arahnya Jokowi. Nah tentu saja tidak 100% hasilnya tentu saja. Karena masih di atas 50% kalau saya perhatikan pendukung Jokowi itu masih lebih banyak memilih Ganjar. Gitu. Tapi setelah itu ke Prabowo baru ke Anies. Jadi itu salah satu, jadi faktor Jokowi itu menjadi salah satu faktor yang membantu Prabowo untuk memperoleh pendukung di luar pendukung lamanya. Kan pendukung lamanya itu kan agak berkurang karena pindah ke Anies, sehingga dia untuk menghilangkan kekurangan itu, dia harus mencari ceruk pemilih baru. Nah, ceruk pemilih baru itu mau tidak mau adalah pemilih yang di daerah-daerah yang Jokowi menang pada tahun 2019 lalu. Itu kan artinya Jokowi baru hanya memberi sinyal ya, belum pernah mengatakan ke A atau B kan gitu, betul. Ganjar atau itu saja kecenderungannya sudah banyak yang pindah ke Prabowo kan, mendukung Prabowo kan. Iya, cuman saya melihat sinyal itu tampaknya diterjemahkan oleh banyak pendukungnya di lapangan, Bang. Jadi sinyal itu mungkin cukup umum, tidak begitu spesifik, tapi kemudian oleh para pendukung di lapangan terjemahkan, misalnya membentuk relawan, relawan Jokowi, pendukung Prabowo kan ada gitu yang semacam itu. Nah itu antara lain. Nah menurut saya meskipun tentu tidak 100% ya, endorsement Jokowi itu masih cukup penting atau bisa diperkirakan berpengaruh, paling tidak karena 3 faktor. Yang pertama, Jokowi ini adalah presiden yang di periode kedua pemerintahannya tingkat kepuasan publiknya masih tinggi. Bahkan tertinggi dibandingkan dengan periode pertama. Biasanya presiden itu di sistem presidensial manapun, termasuk Amerika Serikat, kalau dia sudah di periode kedua, biasanya approval ratingnya kan rendah. Nah, biasanya mereka tinggi itu di menjelang pemilu untuk periode kedua. Misalnya Pak SBY. Pak SBY itu tahun 2009 menjelang pemilu itu 80-an persen approval ratingnya. Selesai dia terpilih, approval ratingnya di angka 85, tertinggi tuh. Pak Jokowi nggak pernah mencapai itu di periode pertamanya. Tapi di tahun 2023 Jokowi memperoleh angka sampai 80%, 82%. Gitu. Jadi jadi ini presiden yang agak anomali gitu sebetulnya dari segi teori perilaku memilih dalam sistem presidensial ya. Karena biasanya presiden itu di periode kedua dia akan cenderung tidak terlalu memperoleh apresiasi yang tinggi kan dari publik. Presiden Jokowi tidak. Yang kedua adalah jangan lupa Pak Jokowi itu presiden gitu. Ya, kita tahu semua, ringkas kata, presiden itu adalah pembuat dan pengendali kebijakan di negeri ini kan. Artinya powerful. Secara politik, secara kelembagaan maupun secara sumber daya kan powerful tuh. Secara politik presiden itu punya dalam bahasa teknis ilmiah itu apa yang disebut dengan executive toolbox, kotak perkakas eksekutif. Ya, ini ada teorinya betul Bang. Apa itu kotak perkakas eksekutif? Jadi kira-kira secara sederhana kalau di bengkel seorang mekanik itu kan punya tuh ada kunci Inggris, ada kunci Inggris macam-macam, ada martil, ada obeng gitu. Nah itu semua bisa dia pakai tuh. Ini berhadapan dengan politisi ini perlu obeng atau perlu martil atau kira-kira gitu. Di executive toolbox. Termasuk executive toolbox itu adalah sumber daya yang bisa dialokasikan, ya menteri, ya jabatan-jabatan politik, kepala daerah segala macam yang bisa dia bantu gitu ya. Jadi singkat cerita, presiden di Indonesia itu sebenarnya powerful, punya kemampuan mengendalikan kebijakan baik dari segi politik, dari segi sumber daya maupun dari segi kelembagaan. Nah itu tidak mudah diabaikan oleh partai politik manapun. Dan nampaknya Jokowi memang menggunakan pola itu
full, benar ya? Itulah alasan ketiga. Kan tadi baru 2 alasannya. Yang pertama adalah dia approval ratingnya tinggi. Yang kedua, Presiden Jokowi punya kontrol terhadap kebijakan. Yang ketiga, tampaknya dengan sadar Jokowi berusaha menggunakan kekuatan-kekuatan itu dengan cara memelihara hubungan langsungnya dengan para pemilih. Kan kekuatan utama Presiden Jokowi itu kan kelemahannya dia bukan ketua partai. Tapi kekuatannya adalah dia punya kemampuan untuk berhubungan langsung dengan para pemilih. Yang di Amerika dikenal dengan istilah going public strategy. Jadi seorang presiden dalam memerintah itu antara lain dia bisa menggunakan strategi going public, mengadu ke publik. Nah itulah bagaimana supaya aduan presiden ke publik itu efektif. Dia harus punya channel ke publik, ke masyarakat, ke pemilih. Dan basisnya sudah ada, yaitu di daerah-daerah yang dia menang pemilu kan. Kemudian yang kedua basisnya adalah dia punya relawan-relawan. Yang ketiga kemudian pola komunikasi presiden. Kalau Bang Zulfan, saya kira kita semua bisa melihat pola komunikasi presiden cara politik itu dengan publik sebetulnya tidak berbeda jauh ketika dia kampanye dengan ketika dia memerintah. Jadi kalau kita lihat Presiden Jokowi itu menggabungkan dengan bahasa begini, governing is also campaigning. Jadi maka kita melihat Pak Jokowi kemana-mana bawa kaos, bagi-bagi buku tulis, ketemu dengan ibu-ibu di pasar, kemudian menggendong bayi, dan seterusnya. Seperti seorang politisi yang sedang berkampanye, padahal dia sedang memerintah. Nah itu membuat hubungannya dengan para pemilihnya itu terpelihara, sedikit atau banyak. Dan hangat ya. Dan dianggap hangat karena kan memang karakteristik utama yang dilekatkan kepada Jokowi adalah merakyat itu. Nah 3 faktor itu membuat dia tidak bisa, membuat dia punya kekuatan secara politik, walaupun dia seorang presiden yang segera akan turun. Dan ada hubungan ini atau korelasi ya kekuatan figur calon presiden ini itu dengan tingkat keterpilihan. Artinya kan sehebat apapun Pak Jokowi, ketika figur yang dia dukung itu tidak mempunyai kekuatan yang positif, itu kan juga kecil kan. Persis Bang, persis. Nah ini kalau dilihat seperti ini gimana? Iya, jadi tidak bisa tiba-tiba misalnya Pak Jokowi mengendorse Jayadi Hanan gitu, tiba-tiba saya bisa menyangin Anies, kan nggak bisa gitu. Jadi harus ada raw materialnya. Ya dalam bahasanya Bang Zulfan tadi, figur yang di-endorse memang figur yang bagus atau figur yang memang punya potensi untuk memiliki kekuatan publik gitu, kekuatan dukungan publik. Nah, dari mana kita melihat potensi figur-figur yang potensial memiliki dukungan publik yang kuat itu? Salah satu caranya adalah kata Bang Zulfan, kita lakukan survei, jajak pendapat, kita lihat, kita petakan tuh. Nah, dapatlah 3 nama itu. 3 nama itu yang dilihat paling potensial untuk menjadi para pemain utama dalam kompetisi Pilpres 2024. Jadi dengan adanya raw material seperti itu, bahan dasar seperti itu, maka Pak Jokowi tinggal, jadi fungsinya adalah memperkuat atau menambah. Nah, kepada siapa dia lebih percaya, dia lebih endorse, maka itu bisa nambah tuh. Tapi sekali lagi tentu harus punya bahan dasar. Dan 3 nama ini memang punya bahan dasar yang kuat kan. Anies dari segi popularitas sudah 80%. Ganjar juga sekarang dari segi popularitas sudah sekitar hampir 80%. Apalagi Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah hampir 100% dikenal publik. Jadi dari segi popularitas mereka sudah dikenal. Kemudian dari segi dukungan real, elektabilitas, ini punya semua sudah. Ganjar itu mengandalkan dukungan utamanya dari pemilih PDIP, sekitar 20%. Pak Prabowo mengandalkan dukungan utamanya dari terutama pemilih Gerindra dan pemilih dia yang loyal di tahun 2019. Hitung-hitungan saya sekitar 20% juga. Anies itu mengandalkan pemilih yang tadinya memilih Pak Prabowo karena mereka tidak memilih PDIP atau tidak memilih Jokowi. Itu juga sekitar 15-20%. Ya, itu mungkin berkaitan juga dengan kekecewaan mereka
ketika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi ya. Iya, jadi yang kecewa ini kalau dilihat dari survei yang memang tadinya memang mengharapkan Prabowo berada di luar. Tapi pendukung setia Prabowo yang kalau kita lihat itu memilih Gerindra, itu tampaknya cukup solid mengikuti gerak Prabowo. Kalau kita lacak dari berbagai hasil survei ya, pemilih Gerindra di berbagai survei yang ada sekarang itu umumnya adalah pemilih Prabowo. Jadi milih Gerindra hampir pasti milih Prabowo. Solid itu, 80%-an pemilih Gerindra itu milih Prabowo. Nah, berapa persen pemilih Gerindra kalau kita perhatikan dari berbagai survei termasuk di LSI itu pemilih tingkat dukungan Gerindra sebagai partai di pemilu legislatif itu sekitar 15 sampai maksimal 20%. Itulah yang juga menjadi bahan pokok atau dukungan dasar yang dimiliki oleh Prabowo. Walhasil kalau kita bandingkan baik Ganjar, Prabowo maupun Anies sebetulnya dukungannya besti. Yang dukungan dasarnya ya besti, beda sangat tipis. Kalau beti kan beda tipis. Nah, itu 20-20-20 aja kalau kita memudahkan. Itu artinya pertarungan ketat seperti kata Bang Zulfan tadi. Tidak ada di antara mereka kalau kita simulasikan 3 nama, ada yang dapat 30, ada yang dapat 40% misalnya. Anies, Ganjar, Prabowo. Itu di simulasi itu sulit, jarang sekali ketemu angka 40%. Paling-paling 35, 37 gitu. Terakhir 37 apa 38 ya? Terakhir itu kalau di LSI 36 Prabowo, 30 itu yang bulan April. Tapi kalau di bulan bulan Juli, awal Juli itu kalau di LSI itu seingat saya Prabowo itu di angka sekitar 36, Ganjar 36, atau 37, Anies di 21 sampai 22%. Jadi terutama antara Prabowo dan Ganjar sangat ketat. Iya. Jadi mereka harus hati-hati betul menentukan langkah-langkah berikutnya termasuk memilih calon wakil presiden. Iya. Nah, sekarang kan pasti tetap bagi pemilih, bagi masyarakat, ini kan banyak pertanyaan. Terutama dikaitkan dengan kemampuan mereka di dalam memimpin negara nanti ketika mereka jadi presiden. Nah, mungkin Bung Jayadi pernah survei atau melihat apa sih masyarakat melihat 3 sosok ini. Kekuatannya Prabowo apa, kekuatan Ganjar itu apa, kekuatan Anies itu apa. Kan orang perlu tahu nih. Betul. Ya kan, strongnya nih di mana mereka nih kalau kita bikin matriks pemetaan. Pemetaan. Betul Bang. Betul, persis Bang. Kita selalu punya pemetaan soal karakteristik apa yang diinginkan masyarakat untuk melekat pada seorang pemimpin. Nah, sampai hari ini ya masih di kisaran 4 hal. 1, merakyat, peduli rakyat. 2, jujur bersih dari korupsi. 3, itu ketegasan dan kewibawaan. 4, pintar atau kemampuan dalam memimpin. 4 hal itu yang tampaknya yang sampai hari ini berdasarkan hasil riset, kalau kita riset sejak 99 sampai sekarang, itu yang dicari publik melekat pada sosok pemimpin. Masalahnya tidak ada satupun pemimpin yang punya 4-4-nya. Nah, di antara 3 ini Pak Prabowo sama seperti 2014-2019, dia kualitas personal yang lebih dilihat publik ada pada Pak Prabowo adalah ketegasan dan kewibawaan. Kemudian Ganjar itu yang dilihat publik lebih ke soal merakyat. Perhatian pada rakyat, dianggap rakyat. Sama dengan Jokowi lah ya. Iya, dianggap mirip dengan Jokowi. Anies Baswedan dianggap memiliki sebagai orang yang pintar, pandai, intelektual. Masih soal itu. Nah, yang soal kedua yaitu jujur bersih dari korupsi, secara umum 3 orang ini dianggap sama kuat secara umum. Sampai ya mungkin karena memang belum. Tapi bagus tuh kalau sama kuat. Ya cenderung ya. Kalau sama bermasalah yang bahaya. Nah itu apakah sama kuat sama bermasalah itu sama, itu nggak tahu ya. Itu Bang Zulfan. Jadi cenderung persepsinya publik menganggap mereka sementaranya tidak bermasalah dari sisi itu. Dari sisi itu. Nah
Jadi persepsinya masih positif ya? Masih Bang, masih positif. Karena itu tiga-tiganya selalu menempati posisi teratas kan? Gitu. Jadi kalau mau kita sederhanakan, publik itu melihat berdasarkan hasil survei, hasil riset, 3 putra terbaik bangsa itu mereka ini, 3 orang ini gitu. Meskipun tentu ada yang keempat, kelima, keenam ya, tapi jaraknya jauh. 4, 5, 6 itu misalnya ada Sandi Uno, ada AHY, ada Khofifah, ada Pak Mahfud, banyak lah. Ada Ridwan Kamil. Ada Ridwan Kamil, ya ada Ibu Puan. Banyak lah ya. Banyak. Walaupun kecil-kecil kan ada Erlangga juga. Ada Erlangga juga, ada Caimin. Ada Caimin. Gitu. Jadi, nah kembali ke pertanyaan Bang Zulfan, sebagai publik, bagaimana kita melihat mereka ini, apakah mereka punya kemampuan memimpin apa tidak kan gitu? Saya kira publik bisa melihat sejarah dan rekam jejak kan, mau tidak mau kan gitu. Dari segi kemampuan orang memimpin itu kan bisa dilihat dari dia pernah mendapat pendidikan apa gitu kan, dia pernah punya pengalaman apa, dia punya karya apa dan seterusnya. Yang kedua adalah dia pernah memegang posisi-posisi pengambilan keputusan apa tidak. Gitu. Nah kebetulan 3 orang ini sudah pernah semua. Punya posisi pemerintahan punya. Pak Anies Gubernur DKI, tidak mudah jadi Gubernur DKI kan. Kemudian Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah, pernah menjadi anggota DPR. 2 periode. Pak Prabowo selain pengalamannya sebagai tentara, pernah menjadi bisnismen dan sekarang Menteri Pertahanan, ya, dan memimpin partai yang cukup besar. Jadi sekilas kalau kita lihat data-data itu kita bisa melihat bahwa publik melihat tiga-tiganya memang punya kemampuan, cuman dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tadi itu Pak Prabowo lebih cenderung kelihatan tegas dan berwibawanya, Pak Ganjar lebih cenderung kelihatan keracyatannya. Pak Anies lebih terlihat sebagai intelektualitas atau kepintarannya. Itu yang terlihat oleh publik. Cuman gagasan-gagasan apa yang mereka bawa ke publik untuk Indonesia ke depan itu memang sampai hari ini belum terlalu terlihat. Dan itu mungkin masih dianggap kalau bicara gagasan ini masih elitis banget ya. Karena pasti yang membutuhkan itu kan menengah ke atas. Kalau rakyat kan butuh yang tadi itu. Nah, yang tadi itu mana yang kelihatan lebih tegas. Tapi sebetulnya bisa juga, misalnya kalau kita tanya di survei itu kita tanya, apa masalah-masalah mendesak yang menurut rakyat harus segera diselesaikan oleh pemimpin nasional? Jawabannya sih masih sama dari tahun 2004 sampai sekarang. Yang pertama soal ekonomi. Ekonomi ini ada cabangnya adalah soal harga barang kebutuhan pokok. Nah, calon-calon presiden itu ditunggu tuh. Mereka punya gagasan nggak untuk memastikan agar barang-barang kebutuhan pokok, termasuk misalnya ketahanan pangan, itu terjaga. Apalagi misalnya dengan ancaman krisis pangan, perubahan iklim, soal food security itu menjadi hal yang sangat penting sebenarnya untuk disampaikan kepada publik bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan Anda jangan khawatir nggak makan. Makanan itu bisa tersedia. Kalau misalnya dunia mengalami krisis pangan, apakah kita punya cukup persediaan pangan di Indonesia? Kalau enggak, bagaimana menyediakannya? Nah, gagasan-gagasan seperti itu yang masih belum terlalu banyak didiskusikan. Termasuk energi juga. Termasuk energi, masuk energi, Bang. Kan itu gagasan-gagasan yang seharusnya nyambung langsung dengan masyarakat tuh. Bagaimana dengan pekerjaan misalnya? Apakah kemajuan teknologi yang kita miliki sekarang akan mengancam sejumlah pekerjaan? Ada gantinya nggak tuh? Misalnya nih yang sederhana nih, dia seorang mekanik mobil biasa, ya, mekanik mobil yang biasa itu yang bukan listrik. Lalu sekarang digalakkan mobil listrik. Pertanyaan bagi seorang mekanik mobil biasa adalah masa depanku masih ada apa nggak? Misalnya gitu kan. Jadi sebetulnya kalau para presiden ini bisa merumuskan gagasan itu dari mulai masalah yang besar tadi sampai ke teknis, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan para pemilih yang punya kaitan langsung dengan kehidupan dia sehari-hari, soal pekerjaan, soal makan, soal harga barang kebutuhan pokok, soal pendidikan. Ini juga masalah-masalah yang menurut publik harus segera diselesaikan. Lalu tentu saja yang lain yang menurut publik penting adalah infrastruktur. Itu lalu soal keamanan. Jadi ada banyak sebetulnya gagasan-gagasan yang bisa dieksplorasi oleh para
terutama 3 orang ini, untuk disampaikan kepada publik, ke publik yang sampai ke rakyat kecil gitu, bukan hanya yang mengerti informasi politik seperti saya dan Bang Zulfan, tapi juga masyarakat yang tadi, yang seperti yang saya bilang itu, mekanik-mekanik yang bekerja setiap hari. Mereka butuh jawaban yang konkret, betul, kan? Ya? Betul. Bukan lip service. Betul. Kalau gagasan besar saja, misalnya kita akan menjamin ketahanan pangan, yaitu elitis. Kita akan misalnya memastikan pertahanan keamanan kita bagus. Ya itu gagasan yang memang harus. Tapi apa kaitannya dengan para pemilih di tingkat bawah? Nah itu tampaknya yang belum disambungkan oleh para bakal capres yang ada sekarang ini. Tapi kalau kita lihat tadi ya, soal ketegasan Prabowo, merakyatnya Ganjar, intelektualitas Anies. Artinya kan kalau para capres ini mempelajari atau betul-betul menyimak dan ingin mewujudkan apa yang dihasilkan oleh lembaga survei seperti LSI ini, sebenarnya kan mereka bisa masing-masing bisa ngambil kan, artinya begini. Betul. Oh saya kurang merakyat, kata Prabowo. Oke, gua sekarang turun ke rakyat. Kan bisa. Betul. Nah Ganjar misalnya, oh saya kurang tegas, saya mulai tegas. Anies juga begitu, bisa melakukan hal itu sebenarnya. Persis. Nah tapi sejauh ini ada nggak perubahan upaya-upaya ya dari figur-figur ini mencoba memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu? Ada, menurut saya ada upaya mereka untuk melakukan itu, baik dengan pola-pola komunikasi yang mereka lakukan maupun media-media yang dipakai ya, misalnya untuk berkomunikasi secara lebih baik dengan generasi yang lebih muda, X, Y dan Z, itu banyak menggunakan media sosial, TikTok segala macam ada. Nah yang saya perhatikan itu misalnya ya, saya kira Pak Prabowo sudah lama menyadari bahwa salah satu yang harus dia perkuat adalah persepsi bahwa dia bukan hanya orang yang tegas berwibawa, tapi orang yang tegas berwibawa tapi dekat dengan rakyat kan gitu. Kan kesannya seringkali terkesan kalau orang tuh tegas berwibawa itu jauh gitu dengan rakyat. Kan kesannya terlalu militeristik segala macam. Nah, tampaknya dia mencoba tuh, Pak Prabowo mencoba menyambungkan itu dengan misalnya kan kalau kita perhatikan di berbagai media sosialnya atau cara berkomunikasi mulai banyak ke sawah, ketemu orang di pasar, kemudian berkomunikasi melalui misalnya makan di warung, ya sudah mulai ada itu. Saya lihat ada kecenderungan terutama 6 bulan terakhir Pak Prabowo itu tampaknya belajar dari Jokowi tampaknya, bagaimana cara berkomunikasi itu. Sebaliknya Pak Ganjar itu terlihat mencoba untuk memperbaiki sisi ketegasan dan kewibawaannya, misalnya dengan cara memasukkan beberapa nama di dalam timnya. Yang belakangan kita dengar adalah Pak Andika Perkasa masuk di situ. Saya kira itu salah satu upaya dari tim Ganjar untuk memberikan persepsi kepada publik bahwa Ganjar itu bukan cuma merakyat dan dekat dengan rakyat, tapi dia juga punya ketegasan, kewibawaan sehingga bisa dibanggakan loh. Nah, misalnya buktinya tim suksesnya adalah Pak Andika misalnya ya, mantan Panglima, secara fisik gagah gitu kan, bisa melambangkan kewibawaan dan ketegasan itu. Nah, cuma memang yang juga ditunggu bukan hanya dari sisi membangun tim, tapi juga gagasannya itu dari dirinya sendiri. Ya, dari dirinya, termasuk dari Pak Prabowo itu. Saya menduga tadinya Pak Prabowo akan banyak bicara soal pangan ya, soal ya kan kalau bicara rakyat Indonesia kita bicara pangan. Antara lain. Kita kalau Pak Harto dulu bicaranya beras. Politik beras. Nah, sekarang ini itu juga yang menjadi salah satu concern masyarakat. Jadi kalau bicara pangan itu sebetulnya gagasan itu yang sangat mudah untuk masuk ke benak publik secara umum. Nah Pak Anies saya lihat juga begitu, dia mulai banyak turun ke bawah mendekati para santri di Jawa Timur, ya kan, berbicara dengan para kiai di Jawa Timur, juga di Jawa Tengah dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan masyarakat kecil. Kan intelektual biasanya kan
di Menara Gading, kesannya di universitas, ngomongin hal-hal yang besar, ngajar mahasiswa. Nah, dia mencoba berkomunikasi ke pasar-pasar, ke para santri, ke masyarakat yang dianggap dari kalangan menengah bawah dan sebagainya, kiai-kiai kampung. Saya mulai melihat ada pola-pola komunikasi seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan tiga nama ini, tiga figur ini, memang tampaknya sadar betul bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu kekuatan personal. Mereka tahu bahwa masing-masing itu punya kekuatan personal masing-masing, tapi itu nggak cukup untuk memenangkan pilpres. Tapi approach yang digunakan kan, narasi-narasi yang digunakan juga dengan pendekatan ini kan itu harus bisa dipahami, ya kan, betul, oleh rakyat gitu. Benar. Nggak bisa terlalu bahasa-bahasa yang juga mereka tidak mengerti, atau bahasa yang terlalu jelimet. Benar. Nah, ini kalau dari segi pola komunikasi ini, siapa yang lebih unggul itu? Sementara kita belum belum bisa melihat. Kalau misalnya kita lihat, jadi begini, cara mereka berkomunikasi itu kan bisa menggunakan gabungan tiga hal sekaligus. Yang pertama pesan, seperti kata Bang Zulfan tadi, inti gagasannya apa. Yang kedua adalah media komunikasi apa yang mereka pakai. Yang ketiga adalah siapa yang membantu mereka menyampaikan pesan itu, gitu. Nah, saya melihat tiga kandidat ini tampaknya beberapa bulan terakhir itu tampak sangat fokus atau lebih fokus pada pemilih terbesar, yaitu generasi yang berusia 40 tahun ke bawah di tahun 2024 nanti. Dan memang itu betul. Menurut hitung-hitungan KPU di DPT ya, daftar pemilih tetapnya KPU yang baru diumumkan kalau nggak salah April lalu atau kapan, itu pemilih Indonesia pada tahun 2024 itu yang terkategori milenial dan post milenial itu ada di kisaran 52-53%. Nah, saya melihat tiga kandidat ini sangat fokus di misalnya penggunaan media sosial, penggunaan TikTok, Facebook, kemudian menggunakan anak-anak muda yang menjadi juru bicara mereka atau penyampai pesan mereka dan seterusnya. Nah, itu yang tampak terlihat saat ini. Tiga-tiganya fokus pada pemilih yang memang pemilih terbesar. Nah, cuman sekali lagi memang tampaknya belum banyak betul tuh bicara soal inti gagasannya. Jadi masih bicaranya itu di media untuk mencapainya apa, juru bicaranya siapa, baru itu kan. Kadang-kadang juru bicara itu disebut juga oleh secara peyoratif oleh teman-teman buzzer kan kadang-kadang, juru bicara di media sosial dan sebagainya. Jadi masih fokus di situ, di media penyampainya apa, sama orangnya yang terlibat, siapa aktor yang terlibat. Tapi gagasannya itu belum terlalu banyak dibahas. Misalnya apa gagasan Pak Ganjar tentang food security? Apa gagasan Pak Ganjar soal Pak Anies pernah menyampaikan soal mobil listrik kan gitu. Tapi yang fokus malah soal subsidinya, gitu. Pak Prabowo pernah bicara soal food security juga, atau urusan luar negeri Pak Prabowo pernah bicara soal perang Ukraina Rusia kan gitu ya, yang sempat juga menjadi pembicaraan publik. Tapi secara detail itu yang menurut saya harus mereka lebih serius sih. Tapi padahal kan kalau kita bicara satu, Prabowo 2 kali menjadi calon presiden. Nah, gagasan-gagasan itu kan sebenarnya sudah ada pada saat dia campaign ya. Waktu apa tuh yang dialog visi misi kan? Itu sebenarnya kan sudah ada ya. Tapi nampaknya itu belum maksudnya belum dikembangkan lagi ya. Betul. Seingat saya Bang Zulfan, saya ikut memperhatikan debat itu ya waktu 2014-2019. Memang visi misi yang diperdebatkan itu atau visi misi yang dibangun yang disampaikan ke KPU itu kan persyaratan formal kan? Memang masih cenderung umum dan normatif. Mungkin alasannya begini, ya kalau kita ngomong gagasan-gagasan kebijakan konkret kan tidak bisa dong hanya dalam waktu beberapa hari kampanye. Ya betul, tetapi kan kita bisa mengambil beberapa gagasan konkret yang paling strategis atau paling pokok. Gitu kan? Ya misalnya meningkatkan ketahanan pangan
memastikan bahwa orang Indonesia itu terjamin keamanan makanannya sampai 50 tahun ke depan misalnya. Yeah. Nah, itu kan tentu gagasan yang sangat besar. Tapi ada ada gagasan konkret 1 atau 2 yang bisa diambil. Saya masih ingat misalnya Prabowo pernah bicara soal revolusi putih 2014, 2019. Kalau nggak salah yang dimaksud adalah menggalakkan minum susu, ya kan? Kemudian menggalakkan orang untuk makan daging gitu. Nah, tapi ini fokusnya bukan di ketahanan pangannya, ini fokusnya di sumber daya manusianya. Jadi dia ingin bahwa sumber daya manusia yang baik itu kalau cukup makan, kualitas hidupnya baik. Kan bagus itu. Nah, cuma hal-hal semacam itu tidak diperdebatkan secara serius kan di dalam. Artinya dia bicara di hilir, tapi hulunya belum. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, problem-problem persoalan pangan ini kan banyak. Ya. Bagaimana kita tidak impor beras lagi misalnya. Terus kita tidak impor gula lagi. Terus kita tidak impor daging. Banyak lagi sebenarnya. Bawang, cabai, segala macam. Kita bawang putih juga masih impor. Nah, ini sebenarnya bisa diuraikan bagaimana pola yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Kan Bung Jayadi tadi mungkin maksudnya itu ya. Iya, itu betul. yang belum jelas. Belum. Mungkin alasannya karena kampanye resmi belum mulai. Mungkin ya. Tapi saya kira tidak harus nunggu kampanye resmi. Makin cepat gagasan-gagasan itu sampai ke publik itu makin penting karena secara elektoral seperti yang kalau kita kembali ke elektabilitas kan tidak ada yang unggul terlalu jauh, dominan, nggak ada. Itu berarti bahwa para pemilih yang sampai sekarang belum menentukan pilihan itu kan kebanyakan yang ini tuh yang masih menunggu, masih kritis ya. Nah, mereka itu biasanya bisa menerima gagasan-gagasan konkret. Nah, mereka itu bisa dituju nih oleh para bakal calon presiden ini. Gitu. Tapi memang ya mungkin mereka belum sempat mungkin timnya sudah memikirkan, tapi capresnya sendiri belum sempat untuk secara betul-betul detail dan serius mengurusi gagasan-gagasan itu, karena masih sibuk menentukan koalisinya jadi apa enggak, kemudian dapat tiket apa enggak, kemudian cawapresnya siapa, kan masih soal-soal elementer gitu yang mungkin masih membuat mereka terhalangi. Atau bisa saja timnya sudah bekerja untuk merumuskan itu sehingga waktu mereka sudah resmi menjadi capres atau cawapres itu langsung dikeluarkan bisa juga ya. Tapi saya kira kan kalau kampanye resmi kan cuma berapa bulan tuh Bang? Iya, nggak sempat juga. Dari November kalau nggak salah itu sampai dengan Januari akhir lah ya, Februari awal kan pemilunya 14 Februari. Waktunya singkat itu. Semua bisa berjalan bersama ya sambil menunggu penetapan capres. Betul. Ini juga berjalan ya. Betul. Harusnya begitu. Ya, mudah-mudahan didengar juga nih sama capres-capres. Nah, kalau kita lihat nih sejauh mana ya popularitas figur itu, itu sebesar apa sih yang untuk popularitas figur mendongkrak elektabilitas dia? Sangat besar Bang, sangat besar, sangat penting gitu. Seperti yang saya bilang, waktu Pak Ganjar popularitasnya masih di bawah 70%, dia selalu nomor 3. Nomor 1 Prabowo, Anies, baru Ganjar. Tapi begitu katakanlah sejak Januari 2023 sampai sekarang popularitasnya Ganjar kan sudah di atas 70%. Mungkin sekarang sudah mencapai 80-an%. Sehingga kemudian dia bisa bersaing ketat dengan Prabowo dan kemudian meninggalkan Anies gitu. Jadi popularitas itu penting. Cuma masalahnya adalah 3 nama ini sekarang sama-sama populer. Tingkatnya pun persentasenya hampir sama. Sehingga dengan popularitas yang hampir sama, maka tingkat dukungannya pun cenderung hampir sama. Itu berarti mereka kalau mau memenangkan hati para pemilih lebih banyak, tidak bisa hanya mengandalkan popularitas. Harus ada jurus-jurus lain yang mereka mainkan untuk menarik hati pemilih yang lebih banyak itu, untuk memperbesar ceruk-ceruk pemilihnya itu.
Baik, terima kasih, Bang. Mas Jayadi. Sampai jumpa lagi atas kehadirannya di Unpacking Indonesia. Semoga kalau diundang tidak bosan ya. Insya Allah Bang, insya Allah. Ya. Kita sepanjang kita sehat, ada waktu, ya. Insya Allah. Dan ada yang mau dibicarakan juga. Kalau yang dibicarakan pasti ada terus. Kalau Indonesia ini Bang. Kalau nggak ada kita ngopi-ngopi aja. Nah, ya. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Bang.